Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu, mbak-mbak, teman-teman, adik-adik, jamaah Majlis Ta'lim Raudhatul Jannah yang saya cintai. Hari ini insya Allah pertemuan terakhir kita, Bu Reni, ternyata ya sebelum Idul Fitri. Ya, jadi insya Allah kita ketemu, tadi saya sudah lihat kalender, insya Allah kita berjumpa di bulan April. Masya Allah lama kita liburnya ya. Jadi kita ketemu sekarang di bulan apa? Januari tanggal 28. Kemudian nanti Februari ya kita off 18, 25. Itu 18 sudah masuk bulan Ramadan, 25 masih Ramadan. Kemudian setelah itu nanti Maret 18 Idul Fitri insyaallah biidznillah taala. Maaf 22 ya, tapi 18 wallahu taala alam apakah saya di Indonesia atau tidak. Kemudian 25 juga sama, berarti insyaallah nanti kita ketemu di bulan April insyaallah biidznillah taala di tanggal 15 insyaallah biidznillah taala. Semoga Allah berikan kepada kita kenikmatan untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Karena sesungguhnya ilmu itu bukan hanya untuk dikoleksi, bukan hanya untuk dicatat, tetapi lebih dari itu untuk kita amalkan. Maka alangkah baiknya apa yang sudah kita pelajari dibuka kembali dan mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Wabil khusus teman-teman ilmu tentang adab. Karena adab ini adalah sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adab atau akhlak ini adalah sesuatu yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Jadi jangan pernah kita anggap alah cuman adab, alah cuman akhlak gitu ya. Subhanallah. Di antara amal solih yang bisa memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba di akhirat, ibu-ibu, adalah akhlakul karimah. Adab yang bagus, akhlak yang baik. Maka dari itu jangan pernah kita remehkan adab. Ya, kita tersenyum kepada saudara kita menyapa saudara kita berbuat baik kepada tetangga kita menolong saudara kita, itu semuanya termasuk akhlak yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini insya Allah kita akan belajar tentang bagaimana akhlak atau adab kita kepada tetangga kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36. Boleh silahkan dibuka surah An-Nisa ayat 36. Surat pertama adalah surah Al-Fatihah. Surat kedua adalah Al-Baqarah. Surat ketiga adalah Al-Imran. Surat keempat An-Nisa. Ya, silahkan. Baik, silahkan dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana
وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Yuk kita tadabburi bersama. Kita berharap semoga kita termasuk bagian dari orang-orang kelompok yang mendatangi masjidnya Allah, ya. Kemudian kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Barang siapa ada sebuah kaum yang dia datang ke masjidnya Allah, ke rumahnya Allah, datang yatsluna ayatihi wa yatadarasunahu, kita bacakan ayat-ayatnya Allah, kemudian kita pelajari, maka Allah Azza wa Jalla akan datangkan rahmat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah turunkan sakinah, ketenangan. Para malaikat ikut duduk di majelis ilmu. Dan nama-nama kita satu persatu akan disebut-sebut di dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi viral nama kita di atas langit sana. Ya, baik. Apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha. Pertama ibu-ibu, kita sebagai hamba Allah diperintahkan oleh Allah untuk beribadah hanya kepada Allah. Karena memang dihidupkannya kita di dunia ini, teman-teman, ibu-ibu semuanya, tidaklah kita punya tugas kecuali kita diminta untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian menyembah Allah dengan cara seperti apa? Dengan cara yang terbaik. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Kita mengaji bukan untuk biar laris dagangan kita. Kita salat ya bukan untuk biar datang jodoh untuk anak kita, bukan. Tapi kita salat, kita puasa, kita ngaji, kita sedekah, kita umrah, kita haji, semuanya lillahi ta'ala. Semuanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbuat baik kepada tetangga kita, itu juga ibadah. Dan kita tidak mengharapkan apa-apa dari tetangga kita. Ya, walaupun tetangga kita belum berbuat baik kepada kita, jangan pernah kita sedih. Ya, ini yang membuat hidup seseorang itu jadi riweh. Hidup seseorang jadi berat. Manakala dia berbuat baik kepada orang lain tidak membalas kebaikan kita, kemudian kita baper. Nah, ingat, berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada tetangga, ya. Kemudian di sini tadi wabil walidaini ihsana, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan makan kepada orang lain itu bukan karena kita ingin mendapatkan balasan, tapi karena kita ingin pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah teman-teman, subhanallah. Seorang hamba yang telah Allah karuniakan taufik, ya, untuk fokus ibadahnya hanya untuk Allah, insya Allah hidupnya tenang. Ya, dia tidak lagi mencari validasi manusia. Dia tidak dibuat sakit hati manakala manusia menyakitinya, manakala manusia tidak tahu diri membalas apa yang sudah dilakukannya untuknya. Dia tidak sakit hati, sudah lillahi ta'ala. Ya. Dan ini Masya Allah akan lebih menyehatkan mentalnya. Ya. Kenapa sekarang banyak ya orang-orang dikit-dikit sakit mental gitu ya? Yaitu karena subhanallah belum memurnikan semua ibadah hanya untuk Allah. Padahal Allah sebutkan apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kita enggak boleh menyekutukan Allah. Kalau zaman dulu menyekutukan Allah, ya ngasih sesajen ke makhluk-makhluk yang lain gitu ya. Kalau sekarang kayaknya bukan zamannya lagi. Sekarang mulai dia melakukan sesuatu untuk mencari validasi manusia. Artinya apa? Beribadah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan makan kepada manusia untuk konten. Berarti bukan untuk mencari ridhonya Allah. Subhanallah, hati-hati. Ini jebakan syaitan. Ya. Jadi syaitan itu ya membuat amalan-amalan yang rusak itu jadi seakan-akan indah. Ya, hati-hati. Ya, baik.
Kemudian yang selanjutnya, wabidzil qurba wal yatama wal masakin. Setelah Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah, hanya kepada Allah kita beribadah, tidak menyekutukannya, berbuat baik kepada kedua orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada karib kerabat kita, wabidzil qurba. Karib kerabat kita itu siapa ibu-ibu, teman-teman? Siapa? Orang yang punya hubungan darah, entah kakak kita, entah adik kita, entah paman kita, entah bude kita, entah bule kita, ponakan kita, ya semua yang ada ikatan darah. Dan ternyata berbuat baik kepada sanak keluarga, sanak famili itu adalah perintahnya Allah. Kalau sudah perintahnya Allah berarti kan wajib bagi kita untuk berbuat baik. Masalahnya terkadang ya ibu-ibu nun sewu ngapunten sangat. Terkadang kita merasa sudah berbuat baik kepada keluarga besar kita sudah merasa berjasa kepada mereka, tapi apa yang sudah kita lakukan tidak dibalas kebaikannya oleh sanak keluarga, kemudian kita sakit hati. Ada nggak kira-kira yang begitu? Banyak, ya. Subhanallah, kita lagi diuji sama Allah. Tugas kita apa tadi? Berbuat baik. Mau mereka muji kita, mau mereka berbuat baik kepada kita, itu bukan masalah kita. Yang penting kita sudah menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Subhanallah. Ya, karena saya sering kali teman-teman mendapatkan kasus di mana ada seorang ayah melarang anaknya untuk berkunjung ke rumah budenya. Kenapa? Karena ternyata misalnya ayahnya yang melarang anaknya ini dengan budenya punya kasus masalah warisan, ya. Subhanallah. Padahal yang namanya menyambung tali silaturahim itu bagian dari perintah. Ya, perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah SAW. Jadi ini nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya. Yuk mari biar lebih ringan langkah kita, ya. Mari kita jadikan apa yang sudah kita lakukan untuk keluarga kita itu ya sudah, lupakan gitu ya. Jangan kita ingat-ingat terus, sakit hati. Di mana tuh misalnya teman-teman nih, Masya Allah diberikan oleh Allah kelebihan harta. Ya misalnya merawat ponakan-ponakan, misal gitu ya, nyekolahkan sampai perguruan tinggi, sampai dapat pekerjaan. Tiba-tiba ponakannya lupa misalnya, ya Allah lupakan. Ya, ada nggak kira-kira peristiwa kayak gitu, kejadian gitu? Banyak ya. Nah, jangan sampai kita berpikir loh, kenapa tuh ponakanku tuh udah disekolahkan nggak tahu diri misalnya. Sakit hati mboten? Sakit hati. Tapi ingat, yang menyuruh kita berbuat baik kepada ponakan itu siapa? Allah. Sudah tertulis pahala belum di hadapan Allah? Santun. Jadi semua yang kita harapkan kepada makhluk itu akan mengecewakan kita. Termasuk tadi orang tua, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada orang tua, tapi ternyata ya terkadang orang tua diuji teman-teman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia sudah memberikan yang terbaik untuk anaknya, qadarullah anaknya belum mau berbakti. Maka kadang orang tua yang dia punya pikiran, ya Allah kenapa anakku itu sudah saya besarkan, sudah gini-gini, tapi ternyata dia belum mau berbakti, terus akhirnya apa? Depresi, gitu kan ya. Padahal ya memberikan yang terbaik untuk anak-anak itu adalah perintah dari Allah. Merawat anak-anak itu perintah dari Allah. Nah, jadi akan lebih ringan kita dalam melangkah ya. Baik. Kemudian berbuat baik kepada siapa? Selain kepada karib kerabat, berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Anak yatim ini teman-teman dalam bahasa Arab ya, bukan hanya saja anak kecil yang belum balik yang ditinggal oleh ayahnya. Tapi sebagian ulama mengatakan anak kecil yang belum balik yang ditinggal oleh orang tuanya. Kalau di kita Indonesia yang namanya yatim dan piatu itu dibedakan. Ya, padahal sebenarnya sama saja, gitu ya. Tapi syaratnya tadi ditinggal oleh orang tuanya sebelum balik. Kalau panjenengan ibu-ibu bilang, saya juga anak yatim Ustazah, Masya Allah Bu, jenengan dah bukan lagi anak-anak ya. Jadi balik itu ketika ya dia ditinggalkan oleh ayah ibunya, oleh orang tuanya sebelum balik. Maka anak-anak yatim ini perlu kita rawat. Anak-anak yatim ini perlu kita
perlu kita perhatikan ya, karena itu bagian dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbuat baik kepada siapa? Wal masakin. Di mana saya membahas ada perbedaan antara miskin dan fakir. Di sini kan? Ayo ibu-ibu evaluasi. Apa perbedaan antara miskin dan fakir? Masih ingat enggak? Di sini katanya Ummu Ali tadi dibahas. Apa Bu? Orang fakir itu orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok. Masya Allah. Ya Bu, bagus. Kalau miskin? Mungkin bisa memenuhi tapi tidak standarnya orang kaya. Kalau fakir mungkin dia masih bisa makan lah ya. Fakir nggak bisa makan. Kalau miskin bisa makan tapi belum standar gitu ya. Baik. Misalnya ada mukafaah atau ada gaji belum UMR misalnya gitu. Ini masih dikategorikan sebagai miskin. Berarti di Jogja nih banyak miskin ya. Iya nggak ibu-ibu? Iya kan? Ada guru misalnya UMR Jogja berapa ini? 2.500.000. Guru ngaji gajinya 300.000. Itu kayaknya bukan miskin lagi, fakir. Iya. Misalnya atau guru apalah misalnya ya, gajinya di bawah UMR itu udah masuk kategori miskin. Ya subhanallah. Jadi banyak di antara kita ini teman-teman yang masih dalam kategori miskin. Maka berbuat baiklah kepada orang-orang yang masuk dalam kategori miskin. Baik, wal jari dzil qurba wal jaril junub. Ya. Apa perintah Allah yang selanjutnya teman-teman? Perintah Allah yang selanjutnya adalah berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Ustazah, apa perbedaannya tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh? Ada yang mengatakan tetangga yang dekat itu yang pintunya paling dekat dengan kita. Ada yang mengatakan tetangga yang dekat itu adalah tetangga yang masih ada hubungan karib kerabat. Ya, jadi ada dua pendapat ulama. Ya. Yang terkuat adalah tetangga yang dimaksud tetangga dekat yang pintunya paling dekat dengan rumah kita. Nah, itu tetangga paling dekat itu. Jadi jenengan coba lihat kira-kira yang pintunya paling dekat dengan rumah kita itu mana? Itu tetangga paling dekat. Ya. Tetangga paling jauh berarti ya lebih jauh. Ya. Di Islam itu tetangga itu teman-teman dihitung tetangga itu 40. 10 depan rumah kita, 10 samping kanan, 10 samping kiri, 10 belakang kita, satu RT. Satu RT kali ya? Di sini ada yang jadi Bu RT? Mana Bu RT? Angkat tangan? Nggak ada. Bu RW? Nggak ada juga. Saya kemarin di Jakarta bertemu dengan salah satu ibu-ibu di Tomang, di daerah Tangerang Selatan, di mana ternyata Bu di sana itu masih ada Muslim jadi minoritas. Ya, Tomang Pasar Kemis namanya. Itu 100 warga, kakak warga, ya 20 Muslim, 80 non. Ya. Dan alhamdulillah awalnya nggak ada tempat untuk sholat. Ya, semua rata-rata di sana gereja. Ya. Dan subhanallah di satu RW itu diangkatlah RW-nya Muslim. Masya Allah. Dan akhirnya Masya Allah dibangunkanlah musola kecil. Ya, musola, bukan ini masjid ya, musola untuk sholatnya. Dan kemarin perdana ngisi kajian sampai panitianya bilang, Ustazah ini bener loh, Ustazah nanti ngisinya di musola. Iya, enggak apa-apa gitu ya. Ya Allah, ternyata saya berikan kesempatan untuk mengisi di sana untuk agar saya lebih bersyukur kepada Allah. Ya, subhanallah. Dan DKM-nya itu Bu RW. Masya Allah ya, ternyata maksudnya kekuasaan jabatan tuh kalau Allah berikan amanahnya kepada orang yang benar gitu ya, bisa untuk maslahat gitu loh. Katanya panitia sana, Ustazah, kalau kita nggak masuk lewat Bu RW, nggak boleh Ustazah ada musola dibangun. Jadi musolanya tuh kecil, samping-sampingnya sekolah non, terus rumah-rumah orang non, tengah-tengah musola kecil. Subhanallah, subhanallah. Jadi kita bersyukur ya di Jogja, masya Allah muslimnya mayoritas, ngaji di mana aja bisa, masya Allah, masya Allah. Ya, apalagi nikmat yang kita dustakan ibu-ibu banyak. Ya,
Subhanallah. Dan Masya Allah, setiap kali kami safari dakwah pasti ada banyak sekali pelajaran, wabil khusus untuk diri saya terlebih dahulu. Ya, bertambah syukur kepada Allah, alhamdulillah. Bertambah saudari-saudari baru, alhamdulillah. Bertambah cerita dari jamaah, Masya Allah, alhamdulillah. Baik, lanjut ya. Wal jari dzil qurba wal jaril junub. Wal jaril junub itu tetangga, ya, satu RT. Ya, baik. Kemudian kita diminta untuk berbuat baik kepada siapa? Wasahibi bil jambi. Wasahibi bil jambi, teman sejawat. Kita berbuat baik kepada teman-teman kita. Ya. Baru kemudian kita berbuat baik kepada ibnu sabil, kepada orang-orang yang sedang berada di jalan Allah, termasuk para talibul ilm. Jadi kita diminta oleh Allah untuk berbuat baik kepada teman-teman kita, teman-teman sejawat. Entah itu teman pengajian, teman RT, teman RW. Dan kita diminta oleh Allah untuk berbuat baik kepada siapa, ibu-ibu? Ibnu sabil. Orang-orang yang sedang berada di jalannya Allah, termasuk diantaranya para talibul ilm yang sedang menuntut ilmu. Masya Allah. Nah, yang salamah itu Masya Allah, yang memberikan fasilitas gitu ya, kamar untuk para talibul ilm. Itu nggak apa-apa, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, semoga termasuk bagian dari orang-orang yang berada di dalam ayat ini. Masya Allah. Baik. Terakhir, wa ma malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kepada hamba sahaya. Ya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Maka sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi ya akhwati, Allah itu suka terhadap hamba-hambanya yang memiliki sifat tawadhu, sifat rendah hati. Apa yang perlu kita sombongkan? Di atas bumi ada langit, di atas langit ada langit lagi. Ya, semua milik Allah. Kita hanya dititipi saja. Ya, kalau Allah berkehendak untuk mengambilnya, mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita menyombongkan diri kita. Sesungguhnya kita ini adalah ya hamba-hamba Allah yang lemah. Kalau tanpa kekuatan dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Baik. Kemudian kita akan membahas tentang adab bertetangga. Ayo, apa saja teman-teman ya? Yang pertama, adab bertetangga adalah berbuat baik kepada tetangga kita. Ya. Kenapa kita hendaknya berbuat baik kepada tetangga kita? Karena subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita semuanya untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Sampai-sampai apabila kita berbuat baik kepada tetangga kita, maka Allah akan berikan bonus di akhirat untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Pengen enggak Bu masuk surga, Bu? Pengen. Ya, Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga walaupun sholatnya rajin, puasanya rajin. Puasa Daud sehari, puasa sehari enggak. Ya, qiyamul lailnya bagus, baca Qur'annya bagus, pengajian ikut, sedekah, bangun masjid. Tapi kalau dia termasuk orang-orang yang menyakiti tetangganya enggak merasa aman dari kejahatannya, maka Allah tidak masukkan ke dalam surga. La haula wala quwata illa billah. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannata man la ya'man jarahu bawa'iqah. Subhanallah. Ini harus jadi peringatan bagi kita semuanya. Ya, tidak akan Allah masukkan ke dalam surga orang-orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Hati-hati, Bu. Dolim kepada tetangga itu bukan hanya dengan tangan kita. Dolim kepada tetangga itu banyak sekali. Ya, di antaranya lisan. Hati-hati, kaum wanita kadang nggak bisa ngontrol lisannya. Ya. Dolim kepada tetangga itu juga terkadang tidak kita sadari, kita punya binatang hewan ternak ya, kemudian dibiarkan hewan ternak itu ke rumah tetangga kita dan akhirnya mengotori rumah tetangga kita. Maka itu termasuk sebuah kezaliman. Mana berbuat baik? Ya, kalau dia terus-menerus berbuat jahat, maka ya balasannya adalah tidak dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada tetangga kita itu banyak ragamnya, ibu-ibu. Ya, di antaranya apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan di dalam sebuah hadis, ya akhwati, apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, kalau kalian memasak, idza tabakhta maraqan, kalau kalian masak marok,
saya jelaskan marok biar lebih paham ibu-ibu apa sih marok itu. Ya, marok itu yang kami ketahui ketika dulu kami di Yaman, kita masak marok waktu itu ya. Marok itu adalah kuah, baik itu dari daging kambing maupun daging unta maupun daging ayam, dibikin kuah kuning tanpa santan ya, dan pakai bumbu-bumbu Arab ya, sup ayam, sup daging. Nah, marok itu sup ya, baik itu sup ayam maupun sup kambing. Nah, kata Rasulullah SAW, idza tabakhta marokan fa'akthiru ma'uha. Kalau kita masak sup, kata Rasulullah SAW, diperbanyak apanya Bu? Airnya, kuahnya. Tsummandur ahlu baiti min jiranik fa usibuhum minha bima'ruf. Kemudian kita lihat tetangga kita, oh tetangga kita nyium baunya nih ya, teman-teman masak sup apa misalnya yang baunya tuh harum semerbak, sup nopo? Biasanya orang Indonesia senangnya sup buntut. Ya orang Indonesia tuh masya Allah semua dimakan ya. Sup daging kan baunya semerbak tuh ya, jangan lupa tetangga kita juga dikasih ya. Dan subhanallah, kami pernah merasakan punya tetangga yang seperti itu. Jadi setiap kali beliau masak itu kita dapat bagian, masya Allah dibagi ya. Kalau beliau masak sup setiap hari Jumat, karena orang Arab itu senang menjamu tamu ya, marok itu biasanya bagian dari jamuan hari Jumat ya, untuk makan besar. Biasanya kita tetangganya dikasih, masya Allah, anaknya yang suruh muter ya, masya Allah. Jadi jangan heran ya teman-teman kalau anak-anak Arab itu masya Allah akhirnya ketika Allah tumbuhkan gitu ya, jadi orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang gampang aja ngeluarin duit ya. Kan banyak tuh masjid-masjid dibangun misalnya ya dengan nafkah dari mana, misalnya orang Arab, atau misalnya untuk iftar jama'i di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu kan masya Allah banyak sekali orang berbuat baik. Kenapa? Karena orang tua itu subhanallah, mereka mendidik anak-anak mereka bukan hanya dengan tulisan, tapi dengan praktek langsung ya. Anaknya diajak muter-muter ngasih sup ke tetangga-tetangganya, akhirnya dari orang tuanya dia belajar ya, bahwa ternyata berbuat baik kepada tetangga kita itu sesuatu yang mulia, subhanallah. Dan ini sudah saya praktekkan juga ke anak-anak di rumah. Jadi memang sengaja kalau mau bagi-bagi makanan ke tetangga kita ya nggak apa-apa, kita minta anak kita ya, anak kita untuk bagi ya. Pertama, anak kita tahu, oh saya punya tetangga. Yang kedua, dia bisa bersosialisasi dengan tetangganya, tahu gitu loh. Dan yang ketiga, dia bisa belajar komunikasi ya, kan tanpa kita. Awalnya sama kita, awalnya kita kenalin gitu ya. Ini tetangga kita nih, ayo, ini anak-anak kita ya Bu, dikenalin, udah akrab, ya sudah, sana kasih ke tetangga, ya, masya Allah. Dan nanti ibu-ibu akan temukan suatu hari kalau anak-anak yang dibiasakan ngasih makan ke tetangganya, suatu hari kalau kita punya makanan, anak kita akan berkata kepada kita, Bu, makanan untuk tetangga kita mana? Subhanallah, itu jariyah loh Bu bagi kita Bu. Kalau kita meninggal dunia, anak kita terus berbuat baik kepada tetangga kita. Dia punya tetangga, dia juga berbuat baik kepada tetangganya. Wallahi, pahalanya akan mengalir sampai kubur kita. Ya, jadi subhanallah, pendidikan yang seperti ini tuh yang seharusnya kita prioritaskan gitu. Kenapa? Karena sungguh yang kita cari di dalam hidup itu jariyah. Ya jariahnya apa misalnya tadi? Ya kita memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Itu ya ibu-ibu ya. Jadi subhanallah, ini saya banyak belajar dari orang-orang Arab tuh kayak gitu. Oh kenapa orang-orang Timur Tengah itu kok mudah sekali mereka bersedekah? Oh karena memang diajarin oleh orang tuanya, diberikan teladan yang baik. Sama ketika orang tuanya dia mengatakan kepadanya, nak, ya jangan deket-deket sama tetangga kita, misalnya ya. Dah, nggak usah ingat tetangganya. Dah, nah itu jadi dosa jariyah. Ya hati-hati dengan pengasuhan. Apa yang kita berikan kepada anak kita dari suatu kebaikan itu akan menjadi jariyah. Apa yang kita berikan dari sebuah kejahatan kepada anak kita itu akan menjadi dosa jariyah. Jadi berbuat baik kepada tetangga diantaranya kita bisa memberikan makanan kepada mereka. Ya, baik. Kemudian berbuat baik kepada tetangga kita, selain kita tadi memberikan makanan yang berbentuk kuah, kira-kira apalagi teman-teman? Tidak menyakiti dengan lisan kita. Tadi sudah ya, berbuat baik ke tetangga kita tidak menyakiti dengan lisan kita. Hati-hati dengan lisan, hati-hati.
Ya, saya pernah tuh ketemu sama ibu-ibu di Masjid Firdaus hari Rabu di Ngoto itu. Ya, ada ibu-ibu, saya selesai kajian datang ke saya nangis-nangis. Kenapa, Bu? Ustazah, ini bagian dari ujian hidup saya enggak ya? Lah kenapa, Bu? Aku tuh punya tetangga dolim banget. Ya, lisannya enggak bisa dijaga, gitu. Curhat macam-macam. Saya bilang, Masya Allah, Bu, ternyata ya Bu ya, dengan nyari sedekah enggak jauh-jauh, gitu ya. Sedekah sabar terhadap tetangga jenengan itu udah berpahala. Oke, berarti saya dapat pahala sabar. Terus beliau mulai habis nangis itu mulai diem nangisnya gitu ya. Terus mulai senyum-senyum. Oke, Bu, jenengan dapat aliran pahalanya, udah sabar gitu ya. Tapi kalau dia udah bicara sakit hati saya katanya gitu ya. Nggih, Bu, mboten nopo-nopo, Bu, itu ujiannya panjenengan. Ya, jadi setiap diri kita tuh ternyata punya ujian masing-masing. Ada ujiannya tetangganya yang Masya Allah jailun matakilun gitu ya. Ya, ada yang ujiannya apa suaminya Masya Allah gitu ya. Ada yang ujiannya anak-anaknya, ada yang ujiannya finansial, ada yang ujiannya niat dia ikhlas apa tidak gitu lah. Nah, itu semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuat baik kepada tetangga kita termasuk diantaranya adalah tidak menyakiti dengan lisan. Dan berbuat baik kepada tetangga kita ya akhwati, diantaranya termasuk diantaranya diperbolehkannya tetangga kita menyandarkan kayu. Nah, ini ada nih pembahasannya, menyandarkan kayu di rumah kita. Ya mungkin tetangga kita mungkin lagi bangun rumah atau pas butuh misalnya nih naruh pasir gitu ya di depan rumah kita karena mungkin di pas bangun rumah materialnya banyak akhirnya butuh lahan untuk naruh pasir. Ya nggak apa-apa, silahkan, boleh. Nah itu termasuk perbuatan baiknya. Dan Rasulullah SAW, subhanallah, beliau justru menyarankan kita untuk memperbolehkan tetangganya diberikan tempat menyandarkan kayu. Nah, itu dibahas tuh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah. Kemudian termasuk diantara yang bisa kita lakukan kepada tetangga kita, diantaranya ibu-ibu adalah jaga kehormatan tetangga kita. Nah itu tuh, jangan mencemarkan nama baiknya. Nah itu termasuk perbuatan baik. Hati-hati, jangan memfitnah tetangga kita. Kalau seumpama tetangga kita buruk, ya kita nasihati. Ya, bukan justru difitnah. Kan banyak tuh sekarang kejadian kasus gitu ya. Apa misalnya dengan tetangganya. Nah, berarti kalau seperti itu kita belum berbuat baik kepada tetangga kita. Padahal Rasulullah SAW ya beliau berwasiat ya untuk berbuat baik kepada tetangga kita itu dengan iman kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah SAW? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah muliakan tetangganya. Masya Allah. Jadi tetangga tuh benar-benar apa ya, dalam Islam itu orang yang patut dimuliakan kali ya. Sampai-sampai Jibril terus saja berbicara, ya Rasulullah, muliakan tetanggamu, ya Rasulullah, muliakan tetanggamu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ya, ketika Jibril seringkali mengatakan ya Rasulullah muliakan tetanggamu, sampai Rasulullah mengatakan, mazala yusini Jibrilu bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisu. Kata Rasulullah, ya Jibril itu terus menerus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik terhadap tetangga sampai-sampai kata Rasulullah, aku mengira Jibril akan menjadikannya sebagai ahli waris. Subhanallah, saking seringnya gitu loh. Ya kan, Masya Allah nggak sih ibu-ibu? Kan Jibril itu menyampaikan sesuatu dari Allah, ya kan? Kemudian setelah dari Allah, Jibril baru kemudian kepada Rasulullah, dari Rasulullah kepada kita. Ya Masya Allah. Berarti benar, kita itu kita wajib untuk memuliakan tetangga kita dan berbuat baik kepada tetangga kita juga, diantaranya teman-teman menolong kebutuhan yang dibutuhkan oleh tetangga kita. Ya. Jadi zaman dulu kalau tahun 2004 ibu-ibu udah lahir belum teman-teman? Mungkin ada yang sebagian baru lahir 2005. Anak saya kan lahir 2005. Ya. Ada yang baru lahir. Berarti saya udah tua kayaknya ya. 2004 itu ketika kami sampai di Yaman, Eyang Salamah dulu, zaman dulu kala ya.
Kami itu alhamdulillah dititipi oleh Allah ya ke sana itu bawa uang, masih ingat aja waktu itu $100. $100 itu berapa ya dulu? Zaman dulu kayaknya masih 13.000 apa 14.000 zaman dulu. Ya berarti berapa tuh? Coba hitung $100 berapa ibu-ibu? 3 juta? Hah? 1,3 ya? 1,3 juta. Itu kita bawa ke sana tuh. Ya. Ya Allah bismillah ta'ala ya. Sampai sana alhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah, dipinjemin rumah oleh pihak tempat kami belajar. Ya, tapi kita mikir-mikir mau beli kulkas nanti 1,3 ya nggak cukup uangnya. Gitu ya. Mau beli apa lagi gitu ya. Masya Allah, Allahumma barik teman-teman, waktu itu ya kami hanya beli kompor karena kompor itu kan sesuatu yang penting ya. Tetangga saya tuh datang ke saya. Bilang apa ke tetangga saya? Saya dulu di Yaman tuh dipanggilnya Ummu Yasir. Ya Ummu Yasir gitu kata tetangga saya. Sini. Lihat. Kata beliau, saya dibawa ke rumah beliau, saya masih ingat. Nih lihat nih, kulkas saya gede banget. Orang Timur Tengah itu punya kulkas kayak lemari. Ya. Orang Indonesia kan kecil-kecil. Mereka gede-gede. Ya sampai bawang merah dimasukin kulkas mereka. Kentang masukin kulkas. Ya. Kata beliau, kamu enggak usah beli kulkas. Ya. Sampai beliau bilang ini, nih ya, freezer ada 2 pintu. Kamu yang pintu sini, saya yang pintu sini. Masya Allah. Ya, jadi selama kami di Yaman 6 tahun tuh kami nggak pernah beli yang namanya kulkas. Sudah, orang tetangga bilang gitu. Masya Allah. Ada nggak cerita di Indonesia, Bu, tetangga sebaik itu? Ada, pernah punya tetangga gitu? Jeng, nggak usah beli kulkas, jeng, gitu ya. Nih, saya punya kulkas segede begini, silahkan, gitu ya. Saya punya kulkas 2-nya, ambil 1. Masya Allah. Itu, Masya Allah, saya masih merasakan tuh begitu Bu, Masya Allah. Ya, dan saya masih merasakan kebaikan tetangga itu kalau sahur kita dikasih makan. Ya kalau di Indonesia buka ngasih makan tetangga ya kan. Di sana sahur itu diketok-ketok. Ya ada orang punya tetangga sahur tuh bikin roti banyak sengaja diketok-ketok tetangganya termasuk saya diketok-ketok. Ya Ummu Yasin ini makan sahur gitu. Saya sampai geleng-geleng kepala. Masya Allah orang Yaman tuh baik-baik banget. Ya benar kata Rasulullah orang Yaman baik. Ya sampai kita sahur aja nggak boleh masak sudah ada di rotinya sama lauknya sudah tinggal makan. Masya Allah. Jadi benar-benar saya mendapati Masya Allah tetangga-tetangga di sana itu Masya Allah Allahumma barik semuanya baik. Masya Allah. Saat kita nggak ada air, ya Ustadz Hanan waktu itu lagi ke Sana'a, ke ibu kota ya. Tetangga saya langsung ketok-ketok ke rumah saya. Ummu Yasir, nggak usah kamu gelisah nanti gimana airnya. Suami saya sudah saya minta untuk bawa air sebelum ke rumah saya, bawain dulu air ke rumahmu. Masya Allah. Lihat. Iya, katanya sebelum bawa air ke rumahnya, bawa dulu air buat tetangganya. Masya Allah, itu kami rasakan. Masya Allah. Dan Masya Allah ya teman-teman, sebenarnya ini tuh akhlak yang memang Rasulullah SAW sudah contohkan gitu ya. Hanya kita saja yang kadang di pelajaran sekolah itu jarang dibahas berbuat baik kepada tetangga. Ada nggak kurikulum begitu? Hah? Pernah dapat berbuat baik kepada tetangga? Jarang. Yang pernah kita dapat tuh berbuat baik kepada sesama manusia. Ya, tidak lebih spesifik berbuat baik kepada tetangga. Subhanallah. Maka dari itu semoga Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman memberikan kepada kita kemampuan, memberikan kepada kita kesempatan untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Kenapa? Karena begitu agungnya berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai Rasulullah pernah berkata begini, subhanallah. Barang siapa yang ingin ya dekat dengan Allah ya, maka berbuat baiklah kepada tetanggamu. Apa kata Rasulullah SAW ketika beliau menyebutkan ya orang yang pengen dekat dengan Allah berbuat baiklah kepada tetanggamu. Rasulullah SAW beliau mengatakan khairu li ashabi indallahi khairuhum li sahibi. Sebaik-baik teman sahib di sisi Allah yang paling dekat adalah orang yang paling baik di antara mereka terhadap temannya. Pertama kepada temannya dulu. Wa khairul jiran ya indallahi khairuhum li jarihi. Dan sebaik-baik tetangga, orang yang dekat dengan Allah adalah orang-orang yang berbuat baik kepada tetangganya. Subhanallah. Sampai sebegitu luar biasanya ya. Maksudnya berbuat baik kepada tetangga itu bisa menjauhkan kita dari api neraka, memasukkan kita ke dalam surganya, menjadi orang yang dekat dengan Allah. Kan gitu ya? Masya Allah, kurang apa kata Allah? Nih, tak kasih semuanya dalil-dalil, Masya Allah. Tinggal kita mempraktekkan
kebaikannya, Masya Allah. Dan berbuat baik kepada tetangga kita, teman-teman, itu kepada semuanya, baik yang muslim maupun yang non muslim, semua kita baikin, ya. Jadi Masya Allah, sebenarnya Islam itu bukan agama yang yang mungkin dianggap di luar Islam, agama yang pilih-pilih misalnya gitu ya, intoleran. Nah, agama yang intoleran enggak. Justru Islam itu agama yang toleran. Ya, kenapa? Karena dalam berbuat baik kepada tetangga saja tidak dibeda-bedakan. Mau dia orang kafir, mau dia orang muslim, semuanya kita wajib untuk berbuat baik kepada mereka. Subhanallah. Baik. Kemudian ada teman-teman, menyakiti tetangga itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk masuk neraka. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Ya, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya seseorang berkata, "Ya Rasulullah, inna fulanan taqumul laila wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq wa tu'dhi jiraniha bilisaniha la khaira fiha. Hiya min ahlin nar." Subhanallah. Lapor Abu Hurairah, ada seseorang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada fulana yang dia itu Masya Allah puasanya rajin, sholatnya rajin, tapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya." Apa kata Rasulullah SAW? Hiya min ahlin nar. Hiya, bahasanya hiya, dia termasuk bagian dari penghuni neraka. Kata para ulama, ketika disebutkan hiya, berarti ini pelakunya perempuan. Subhanallah. Sadar nggak? Sadar sih Bu, yang membuat banyak ahli neraka perempuan itu karena lisan. Ya, baik. Terakhir ibu-ibu, ya, Masya Allah, ini berat nih kalau lagi berbicara masalah tetangga. Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan bahwa bersabar atas gangguan tetangga itu adalah kemuliaan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun yuhibbuhumullah." Subhanallah. Ada 3 golongan yang dicintai oleh Allah. Kemudian di situ disebutkan warrajul yakunu lahul jar yu'dhihi jiwaruhu. Seorang laki-laki yang punya tetangga tapi ternyata tetangganya menyakitinya. Fayasbiru ala adzahu. Kemudian dia bersabar atas apa yang dia dapatkan dari tetangganya. Ya subhanallah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Hatta yufarriqu bainahuma mautun aw dha'nun. Sampai Allah pisahkan mereka dengan kematian atau Allah pisahkan mereka dengan kepergian salah satunya. Subhanallah. Lihat, bersabar atas gangguan tetangga itu termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Berat Ustaz. Ya berat. Berat, memang berat. Ya, kita punya tetangga yang dolim itu berat apa berat Bu? Kalau panjenengan disuruh milih, pengen punya tetangga yang dolim apa yang nggak dolim? Kita semua akan mengatakan yang nggak dolim Ustazah. Betul. Makanya kita kalau misalnya mau nyari rumah, bukan cari tempatnya dulu di mana strategis atau enggak, rumahnya gedong napa mboten, tapi yang kita lihat siapa tetangganya nanti. Ya, karena dalam bermuamalah dengan tetangga itu berat. Kalau muamalahnya dalam kondisi tidak baik, ya. Apalagi subhanallah termasuk dolim ya ibu-ibu, ya. Hati-hati, kita punya tanah, tetangga kita nyorong tanah, ya. Tahu nyorong nggak ibu-ibu? Ambil tanah gitu ya. Kan sekarang banyak, ya. Orang yang nggak takut lagi, yang ambil tanah tetangganya, ya. Atau misalnya dia bikin bangunan tinggi sampai dia bisa melihat aurat tetangganya, itu juga nggak boleh. Ya, itu banyak ibu-ibu Masya Allah yang kita temui itu sekarang orang-orang sudah pada nggak peduli dengan tetangganya. Padahal ibu-ibu ada kisah, ya Insya Allah ini kisahnya valid ya. Ada kisah di mana beliau bernama Muwaffaq. Muwaffaq ini adalah salah satu tabi'in. Beliau waktu mau berangkat haji, beliau mencium aroma yang tidak enak dari tetangganya. Beliau datang di rumah tetangganya bilang apa? Wahai Muwaffaq, ya aku memasak sesuatu yang itu halal bagi kami, tapi haram untuk kamu. Muwaffaq tanya, maksudnya bagaimana? Kata tetangganya, saya udah nggak memiliki makanan lagi. Akhirnya yang aku masak adalah bangkai. Ya karena nggak punya makanan lagi. Maka itu halal bagi kami karena kami dalam keadaan darurat. Tapi haram bagi kamu karena kamu masih ada makanan. Muwaffaq saat itu langsung mendapatkan teguran dari Allah. Beliau bilang, ya sudah ya Allah, saya putuskan nggak berhaji di tahun ini. Setengah buat saya tabungan haji, setengah saya berikan kepada tetangga. Ya. Kemudian Ibnu Mubarak berangkat haji. Ibnu Mubarak ngimpi. Ya di haji itu ngimpi bahwa semua yang pergi haji tertolak di hadapan Allah. Hanya satu pahala haji yang diterima di sisi Allah, yaitu pahalanya Muwaffaq.
Subhanallah. Akhirnya Ibnu Mubarak cari ya, orang soleh begitu ya. Penasaran gitu loh. Apa sih yang diperbuat oleh Muwafaq ini kok sampai hajinya diterima di sisi Allah. Dicari ketemulah sama Muwafaq, diceritakanlah ya bahwa saya bermimpi ternyata semua yang haji tertolak kecuali Anda Muwafaq. Apa yang kamu lakukan? Kata Muwafaq, saya belum berhaji. Ya saya nggak jadi haji. Loh, uangnya tak kasih ke tetanggaku. Subhanallah. Ternyata itu mulia di hadapan Allah. Subhanallah. Saya jadi Masya Allah ya, ternyata ada orang-orang yang berangkat haji, berangkat umrah, tapi nggak diterima di sisi Allah karena sebuah niat ya. Dan ada orang-orang yang belum berangkat, hanya niat saja pengen berangkat sudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kembali bahwa di bulan Sya'ban ini saatnya kita menata hati kita. Untuk apa saya berjumpa dengan Ramadan, untuk apa saya membaca Al-Quran, untuk apa saya sholat malam, untuk apa saya berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau bukan niatnya untuk Allah, maka mari kita perbaiki niat kita. Begitu ibu-ibu, barakallahu fikunna jami'an. Itu yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.